Bersenandung. Ada riak dari portal, dan dengungan itu berangsur-angsur mereda. Para tetua berdiri satu demi satu dan melihat dua orang yang keluar dari portal sebelum mereka bisa mengatakan sepatah kata pun. Semua tetua berlutut di tanah. Selamat, Yang Mulia. Suara rapi itu membuat Qin Yichen tercengang. Apa? Yang Mulia sudah makan terlalu banyak hari ini. Apa yang kamu lakukan? Dalam keputusasaan, Qin Yichen berbalik dan membungkuk sedikit kepada mereka berdua. Saya telah melihat Yang Mulia. Sekarang Qin Yichen tidak bisa berbuat apa-apa. Yang Mulia bukanlah sesuatu yang bisa dia provokasi sekarang. Dia masih bisa berpura-pura menjadi sedikit baik. Lebih baik membuat kesan yang baik. Dengan cara ini, setidaknya itu tidak akan membuat hal-hal yang lebih buruk. Kaisar Malam berjubah hitam membelai janggutnya. Yah, semuanya, jangan hati-hati. Kami sedang bermain catur di dekat sini. Saya mendengar bahwa Kaisar Salju dan Kaisar Yan berselisih tentang satu orang. Bukankah Anda datang ke sini untuk ikut bersenang-senang? Ye Huang ramah dan kaya. Melihat Qin Yichen memberi hormat, dia buru-buru merapikan pakaiannya dan mengembalikan hormat kepada Qin Yichen. Xiamu Ye Liang, apakah adik laki-laki ini penguasa cahaya? Aku tidak tahu harus memanggilnya apa. Tindakan Qin Yichen menjadi lebih berhati-hati. Dia diam-diam menurunkan posturnya sedikit. Tuan Cahaya, Qin Yichen, hanyalah nama palsu. Saya harap Tuan Ye Huang akan bertoleransi. Kaisar Malam menggelengkan kepalanya lagi dan berkata kepada Kaisar Ming di sampingnya. Lihat betapa masuk akalnya anak ini. Aku memenangkan taruhan antara kamu dan aku. Jangan tertipu ketika kamu melihat ke belakang. Kaisar Ming mengangguk, langsung pergi ke platform tinggi, duduk di antara Kaisar Salju dan Kaisar Yan, meraba-raba dagunya, dan tampak berpikir. Ini semua keluarga, mengapa membuat keributan? Jika Anda tidak dapat menyelesaikan masalah ini, saya akan datang. Kaisar Salju memiringkan kepalanya untuk mengungkapkan ketidakpuasannya, dan Kaisar Yan tersenyum menawan. Qin Yichen melihat reaksi aneh di matanya. Yan Huang dengan santai bertukar beberapa kata sebelum berbicara. Saudara Ming, jangan khawatir, kami sudah memiliki hasil di sini. Kami hanya perlu menunggu dua saksi untuk datang dan menjelaskan apa yang benar dan salah. Kaisar Ming mengangguk diam-diam, tetapi matanya tetap menatap Qin Yichen untuk waktu yang lama. Selama seluruh proses, Qin Yichen tidak berani mengambil tindakan lain. Sampai Floreline dan Bijita disuruh datang. Melihat semua orang telah tiba, Kaisar Yan berkata dengan tidak sabar. Karena semua orang ada di sini, mari kita mulai. Floreline, izinkan saya bertanya. Apakah Anda dan penguasa cahaya bertempur di luar Lin Floating City? Kaisar Yan sekarang bersikeras bahwa hubungan antara Qin Yichen dan Mahkamah Agung tidak dalam hubungan yang baik, sehingga ia memiliki cukup ruang untuk bergerak dan mengendalikan arah berbagai hal. Terlebih lagi, barusan, dia telah mengirim seseorang untuk mengobrol dengan Floreline, dan selama dia menjawab dengan jujur, dia bisa membuat permintaan yang hanya bisa dipenuhi oleh dua yang mulia. Kaisar Yan yakin bahwa dalam menghadapi kepentingan seperti itu, tidak seorang pun tidak akan tergoda. Meskipun makhluk tertinggi tidak sering muncul di alam abadi, hak mereka adalah nyata. Ketika Yang Mulia berkata, Mahkamah Agung pada dasarnya mengikuti. Tentu saja, orang-orang di tingkat Bailao tidak dapat dengan mudah diganti, tetapi tidak sulit untuk menambahkan posisi. Dapat dikatakan bahwa dua hal yang dijanjikan Yang Mulia, ketika ditempatkan di dunia peri, setara dengan mesin harapan, dan itu pasti akan terwujud. Tentu saja, tidak ada yang tak terkalahkan di dunia ini. Dan tidak ada yang cukup bodoh untuk mengajukan permintaan kasar seperti itu kepada Yang Mulia. Mata semua orang yang hadir tertuju pada Floraline dan Bijita. Meskipun mereka datang terlambat, mereka adalah tokoh sentral dari acara akbar ini. Floraline baik-baik saja. Bagaimanapun juga, dia adalah wanita gila. Tidak peduli siapa yang berdiri di depannya. Lakukan saja semuanya sesuai dengan idenya sendiri dan selesai. Di sisi lain, Bijita relatif lebih terkendali, menghadapi para tetua dan 4 kaisar. Dia benar-benar tidak memiliki banyak kepercayaan diri, dan dia dengan hormat berlutut di tanah dengan penampilan yang hati-hati. Yan Huang benar-benar tidak bisa menunggu lebih lama lagi, desak. Yakinlah, tidak ada seorang pun di sini yang bisa mengancammu. Di bawah desakan Kaisar Yan, Floraline tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap Kaisar Yan. Lord of Light dan aku bertarung terakhir kali, tapi itu ditentukan olehku dan Lord of Light secara pribadi, dan itu hanya latihan yang dipraktikkan oleh Hu Xiang. Untuk keaslian medan perang, aku tidak memberitahuku. Bawahan bahwa beberapa orang sial meninggal. Itu saja. Kata-kata Floreline seperti palu berat yang menghantam jantung Yan Huang. Dia tiba-tiba berdiri dan menatap Floreline dengan mata terbakar. Kau mengatakannya lagi? Meskipun semua orang dapat mengatakan pada saat ini bahwa Kaisar Yan sangat marah. Tetapi siapa Floraline? Jika dia tahu cara melihat wajah orang, dia tidak akan bingung sampai sekarang. Dan dia hanya bisa bekerja di bawah tangan Frodro. Saya rasa tidak perlu mengulanginya. Anda harus mendengarnya dengan jelas. Langkah seperti itu secara langsung membuat semua orang terlihat bodoh.
Ini adalah salah satu dari 4 kaisar. Tidak bisakah kamu memberi sedikit wajah? Biarkan Anda mengatakannya lagi. Katakan saja lagi. Apa maksud Anda dengan penuh sarkasme ini? Yan Huang tidak bisa membantu tetapi sudut mulutnya berkedut. Jika memungkinkan, dia benar-benar ingin naik dan memberi Floraline 2 mulut besar. Transmisi suara dalam gelap. Kamu lupa bagaimana kamu berjanji padaku sebelumnya? Saat Floraline hendak berbicara, transmisi suara Qin Yichen sudah lama tertunda. Terima kasih banyak. Tetapi lebih baik tidak memprovokasi dia terlalu banyak. Jika dia marah, semuanya akan sangat merepotkan. Setelah mendengarkan kata-kata Qin Yichen, Floraline menutup mulutnya dengan enggan dan berbalik untuk melihat ke sisi lain. Kaisar yang jelas tidak menyangka bahwa hal-hal akan berkembang seperti ini, dan janji yang dia buat sendiri tidak berpengaruh sama sekali. Ini hanya aib. Floraline tidak melihat kedipan mata Kaisar Yan, dan mengerucutkan bibirnya. Jika saya tidak ada hubungannya, saya akan kembali. Saya harus datang dan melaporkan masalah sepele seperti itu secara langsung. Saya pikir Anda benar-benar sibuk. Memutar mata, Floraline menoleh dan pergi. Orang tua itu tidak mudah berbicara, tetapi diam-diam menyaksikan Floraline pergi. Masing-masing dari mereka sangat kesal. Jika ini merusak status Mahkamah Agung di mata 4 kaisar, itu akan sangat buruk. Setelah Floraline pergi, Kaisar Yan melihat ke arah biji pagoda. Melihat tubuh Bijita tidak bisa menahan gemetar, Yan Huang memiliki banyak pikiran di dalam hatinya. Ini jelas jauh lebih mudah ditangani daripada menara kutub daripada Floraline. Menekan sedikit ke depan, dia melihat biji pagoda. Apa yang Floraline katakan barusan adalah kebenaran? Apa ada yang ingin kamu tambahkan? Bijita menundukkan kepalanya dan tidak bisa mengatakan sepatah kata pun untuk waktu yang lama. Dia sangat takut. Lagi pula, tidak semua orang adalah Florin, orang gila, dan masih ada rasa hormat paling mendasar untuk yang kuat. Tuan Yan Huang. Ada yang ingin saya katakan. Kata-kata biji pagoda membuat mata Kaisar Yan cerah. Tapi itu tidak masalah,